Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah teladan dalam hadis bayi yang dapat berbicara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bercerita, tidak pernah ada bayi yang masih berada dalam buayan yang mampu berbicara kecuali 3 orang, yaitu Isa putra Maryam, kedua bayi dalam perkara Juraij, yang ketiga bayi yang sedang menetek pada ibunya. Untuk kisah yang pertama, Isa putra Maryam, kita sudah semua tahu ya kisah ceritanya. Yang akan kita bahas adalah bayi yang nomor 2 dan ketiga, bayi dalam perkara Juraij dan bayi yang menetek pada ibunya. Baiklah, kita mulai. Juraij adalah seorang yang ahli ibadah. Ia mempunyai tempat khusus yang ia gunakan untuk beribadah di dalamnya. Suatu hari, ibunya datang, sedangkan dirinya seorang yang sedang melaksanakan sholat. Ibunya pun memanggil Juraij. "Wahai Juraij." Juraij bergumam dalam hati, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Akan tetapi, ia lebih mengutamakan sholatnya daripada panggilan ibunya. Kemudian, ibunya pun pergi. Pada hari berikutnya, ibunya datang lagi, sedangkan dia sedang mengerjakan sholat. Ibunya memanggil, "Wahai Juraij." Dalam hati lagi ia berkata, "Ya Allah, sholatku atau ibuku?" Namun ia lebih memilih sholatnya. Ibunya pun pergi. Pada hari berikutnya, ibunya datang lagi dan Juraij sedang mengerjakan sholat. Lalu ia memanggilnya, "Wahai Juraij." Ia bergumam dalam hati, "Ya Allah, mana yang aku dahulukan, sholatku atau ibuku?" Ia pun memilih untuk melanjutkan sholatnya. Maka ibunya pun berdoa, "Ya Allah, jangan engkau matikan anakku sebelum dia melihat wajah bezina." Juraij sudah menjadi buah bibir di kalangan Bani Israel karena ibadahnya yang mereka kagumi. Ada seorang wanita bezina yang penampilannya sangat cantik sekali, yang mengatakan kepada ibunya, "Jika ibu mau, saya akan menggoda dirinya." Kemudian wanita tersebut datang ke tempat Juraij lalu menggodanya. Namun Juraij tidak bergeming, tidak tergoda sama sekali. Setelah tidak sanggup untuk menggodanya, perempuan tadi pergi mendatangi seorang penggembala di sekitar tempat ibadah Juraij. Perempuan tadi menawarkan dirinya untuk digauli olehnya, dan si penggembala pun tergoda dengannya. Setelah kejadian itu, maka wanita tadi akhirnya hamil. Ketika anaknya lahir, sang perempuan tersebut mengatakan, "Sesungguhnya anak ini hasil dari hubungan saya dengan Juraij." Maka orang-orang pun murka terhadap Juraij. Mereka mendatanginya serta memaksa Juraij supaya mau keluar dari tempat ibadahnya. Setelah itu, mereka beramai-ramai merobohkan tempat ibadah Juraij serta memukulinya. Juraij pun berusaha membela diri dan bertanya kepada mereka, "Ada apa gerangan yang terjadi dengan kalian?" Mereka pun menjawab, "Kamu telah berzina dengan wanita kotor ini dan ia telah melahirkan anakmu." Maka Juraij menjawab, "Mana anaknya?" Akhirnya mereka membawa bayi tersebut di hadapannya, lalu Juraij mengatakan, "Biarlah saya mengerjakan sholat terlebih dahulu." Juraij pun mengerjakan sholat. Setelah itu ia mendatangi bayi tersebut sambil menepuk perutnya dan bertanya, "Wahai bayi kecil, siapakah ayahmu?" Bayi tersebut pun menjawab, "Si Fulan, seorang pengembala itu." Akhirnya mereka sadar dan merasa bersalah terhadap Juraij.
sehingga mereka menciuminya, serta mengusap-usap dirinya sembari mengatakan, "Kami akan membangun tempat ibadah yang baru untukmu dari emas." Juraij menjawab, "Jangan, tapi bangunlah dari tanah seperti sedia kala." Lantas mereka pun membangunnya. Kita lanjut mengenai kisah bayi yang ketiga yang dapat berbicara adalah seorang bayi yang sedang menetek pada ibunya. Pada suatu waktu, lewatlah seorang laki-laki yang sedang mengendari binatang dengan tangkasnya dengan penampilan yang sangat menawan. Maka ibunya pun berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku seperti orang ini." Maka bayi tadi mencopot teteknya, lalu menghadap wajahnya ke arah orang tersebut sambil memandanginya dan mengatakan, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan diriku seperti orang itu." Kemudian bayi tersebut kembali menetek pada ibunya. Rawi berkata, "Seakan-akan saya masih melihat pada Rasulullah yang memperagakan gaya menetek bayi tersebut. Beliau memasukkan jari telunjuk ke dalam mulutnya, lalu mengisap-isapnya. Lalu Nabi SAW pun melanjutkan ceritanya. Kemudian lewatlah di hadapannya suatu kaum dengan membawa seorang budak wanita yang sedang dipukuli sembari mengatakan, "Kamu telah berzina, kamu telah mencuri." Sedangkan wanita yang dipukuli itu hanya sanggup mengucapkan, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongku. Sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik penolong." Ibunya lalu berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita itu." Maka anak yang sedang disusuinya itu melepaskan teteknya, lantas memandangi wanita yang sedang dipukuli tersebut, lalu mengatakan, "Ya Allah, jadikan saya seperti dirinya." Maka sampai di sini terjadi obrolan yang hangat antara ibu dan bayi tersebut dengan anaknya. Maka anaknya pun menjelaskan, "Sesungguhnya laki-laki yang rupawan yang lewat tadi adalah seorang yang sombong. Maka aku pun berdoa, ya Allah, jangan jadikan diriku seperti dirinya." Adapun tatkala orang yang mengatakan kepada budak perempuan yang dipukuli itu, "Kamu berzina," namun sesungguhnya ia tidak berzina. "Kamu pencuri," padahal ia tidak pernah mencuri. Mereka hanya menuduhnya, sehingga aku berdoa, "Ya Allah, jadikan diriku seperti dirinya." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian mengenai kisah bayi yang dapat berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.